Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan suara penggembalaan hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Dan kali ini kita akan merenungkan dengan satu tema, yaitu menemukan Allah di tengah pergumulan. Saya akan membacakan Ayub 42 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan, baik di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan maupun juga di dalam kesehatan. Melalui pergumulan demi pergumulan yang sangat berat, dapat membuat seseorang itu bisa salah mengerti tentang Allah, atau bahkan membuat banyak orang itu tidak mempercayai Allah. Jika Allah itu penuh kasih dan belas kasihan, mengapa Dia menyetujui perlakuan setan yang kejam terhadap diri Ayub? Pertanyaan ini sulit untuk kita jawab, tetapi Ayub adalah orang yang mengalami hal itu semua. Ayub di dalam pergumulan yang sangat panjang, akhirnya Allah menjawab Ayub. Akhirnya Allah menemui Ayub. Dan setelah Ayub duduk terdiam mendengar perkataan Allah di dalam pasal sebelumnya, pasal 38 sampai pasal 41, Ayub akhirnya menyadari beberapa kebenaran mengenai Allah. Dan hal ini sangat menolong Ayub di dalam menanggung penderitaannya. Walaupun Ayub belum mendapatkan jawaban dari Allah mengapa dia menderita, karena Allah memang tidak memberikan alasan kepada Ayub mengapa dia mengizinkan hambanya menderita. Tapi ketika Ayub bertemu dengan Tuhan di dalam pergumulan demi pergumulan itu, Ayub banyak belajar dari dalamnya. Kita lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama, Ayub mengerti bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Artinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ketika Tuhan melakukan sesuatu atas apapun dan siapapun di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang berhak memprotesnya. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan bahkan melawannya. Karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Sehingga segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Segala yang ada di dunia ini berada di bawah otoritasnya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Ia pun berotoritas dalam hidup kita. Bahkan Ia pun berhak melakukan apapun di dalam hidup kita, karena kita adalah umat-Nya. Kita hanyalah hamba-Nya yang menerima secara mutlak apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Hal selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Ayub mengenai Allah di dalam penderitaan? Tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang bisa dipotong. Tujuan Allah tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditahan ataupun dihentikan. Maksud Allah tidak bisa digantikan atau dikacaukan. Apa yang direncanakan Allah akan terlaksana. Jadi segala sesuatu yang terjadi di bumi ini terjadi dalam kerangka rencana Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu merupakan rencana Allah, dan rencana Allah tidak akan gagal. Karena semuanya itu dikendalikan oleh Allah. Saudara, ketika kita mendengarkan doktrin ini yang sangat luar biasa ini, doktrin ini bukan membuat kita takut, tapi doktrin ini membuat kita lebih tenang. Kenapa? Kalau setan berkuasa,
maka wajar kita takut. Namun karena Allah yang baik yang berkuasa, maka hal ini bukan membuat kita takut, sebaliknya membuat kita tenang. Ayub telah menjalani sebuah penderitaan yang sangat luar biasa, baik secara fisik maupun emosional. Penderitaan itu nyaris membuat dia gila. Dan walaupun Ayub tidak mendapatkan jawaban dari Allah, mengapa Allah membuat dirinya menderita, namun Ayub menyadari satu kebenaran pada akhir penderitaannya, yaitu bahwa dirinya dikasihi oleh Allah yang besar, Allah yang rencananya itu tidak dapat gagal. Saya kira banyak pergumulan dan penderitaan kita, kesusahan yang tidak dapat kita mengerti. Kita tidak mengetahui mengapa Allah mengizinkan kita menderita. Saudara tidak perlu mencari jawaban mengapa Allah mengizinkan kita menderita. Allah tidak akan menjelaskan hal itu. Banyak bencana di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan. Ada pandemi COVID-19 yang tidak berhenti. Orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua. Terjadi kecelakaan, terjadi kejahatan-kejahatan yang tidak bisa dijelaskan mengapa hal itu terjadi. Walaupun bencana-bencana itu tidak dapat dijelaskan alasannya, penderitaan kita tidak akan lenyap. Penderitaan kita tidak berkurang. Walaupun Allah menjelaskan alasannya pun mengapa Dia mengizinkan kita menderita, kita tetap tidak akan mengerti. Pikiran Allah jauh melebihi daripada pikiran kita. Keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan kita. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan Allah tidak terbatas oleh apapun. Bagaimana mungkin kita dapat mengerti rencana-rencananya yang kekal? Hal yang paling kita butuhkan adalah bukan masalah penjelasannya. Mengapa saya mengalami hal ini? Tetapi hal yang kita butuhkan adalah kita merasakan Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memiliki hikmat yang luar biasa. Ketika Allah menjawab Ayub, Allah tidaklah menjelaskan mengapa Dia mengizinkan Ayub menderita. Allah tidak memberikan alasan. Allah hanya menyatakan mengenai siapa dirinya kepada Ayub. Dan Allah hanya menyatakan dirinya bahwa Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana yang gagal. Dia memiliki hikmat yang sangat dalam ketika mengambil keputusan. Saudara, saya kira hal-hal mengenai tentang Allah, hal seperti ini cukup membuat kita ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan, masalah, walaupun tidak ada jawabannya, mengapa kita menderita? Yang terpenting adalah kita bertemu dengan Allah, kita berjumpa dengan Allah, itu cukup. Kita mengerti Allah dengan benar, itu sudah cukup seperti yang dikatakan oleh Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Biarlah kebenaran ini menguatkan kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.